Oke, kali ini kita bakal ngebongkar sebuah ide yang radikal banget soal silabus kuliah. Coba deh, lupain dulu daftar tugas mingguan yang gitu-gitu aja. Kita bakal lihat gimana sebuah jadwal bisa kita ubah jadi semacam jembatan. Ya, jembatan kognitif yang ngebantu kita pindah dari yang awalnya bingung sama sistem baru, sampai akhirnya kita benar-benar paham kalau belajar itu sebenarnya adalah sebuah petualang. Nah, kita mulai dari kalimat kunci ini. Ini bukan jadwal kuliah, ini adalah peta perjalanan. Cuma satu kalimat ini, tapi langsung beda semuanya. Ini bukan lagi soal gimana caranya bertahan dari minggu ke minggu, tapi soal memulai sebuah ekspedisi yang tujuannya jelas banget. Jadi, apa sih sebenarnya filosofi di balik perubahan besar ini? Intinya sih, ini semua soal mengubah cara kita mikir. Dari yang tadinya cuma ngikutin jadwal, jadi benar-benar ngerti kemana arah perjalanan kita. Prinsipnya tuh simple banget, tapi ngubah segalanya. Arah dulu, baru langkah. Jadi daripada kita cuma dikasih daftar tugas, baca bab ini, kerjain itu, pendekatan ini justru maksa kita buat nanya duluan. Kenapa? Tujuan akhirnya apa sih dari semua langkah-langkah kecil ini? Nah, di sini nih kita bisa lihat bedanya jelas banget nih. Di kiri itu cara lama, fokusnya cuma nyelesain tugas mingguan. Kemajuan diukur pakai waktu. Tapi lihat yang di kanan, dengan struktur quest atau misi, fokusnya geser total. Tujuannya itu buat ngebangun kompetensi yang beneran, dan kemajuan itu diukur dari transformasi diri kita setiap kali satu misi selesai. Keren kan? Nah, ini nyambung ke ide utamanya. Ngelihat belajar itu sebagai sebuah sistem. Jadi, bukan lagi sekedar acara mingguan yang kita datengin terus lupa. Justru, ini adalah sebuah proses di mana semuanya saling nyambung. Setiap tantangan, setiap diskusi, itu semua bagian dari sebuah mesin besar yang tujuannya buat ngebangun kemampuan kita, bukan cuma buat numpuk-numpuk sertifikat. Terus, cara kerjanya gimana di lapangan? Lewat lingkaran pembelajaran ini. Setiap quest itu dirancang pakai siklus ini. Pertama, kita pahami dulu konsepnya. Terus kita coba terapin dalam sebuah tantangan. Abis itu, yang penting, kita refleksi. Kita mikirin lagi, apa yang berhasil, apa yang gagal. Dan akhirnya kita naik level, siap buat tantangan baru. Dan siklus ini muter terus, jadi kita terus-terusan berkembang. Oke, filosofinya udah dapat. Sekarang, gimana caranya kita baca peta petualangan ini? Gimana kita navigasi di struktur yang baru ini? Nah, inilah yang tadi saya sebut sebagai jembatan kognitif. Jembatan dari teori ke praktek nyatanya. Setiap perjalanan itu pasti dimulai dari quest 0 atau gerbang inisiasi. Yang paling penting di sini itu, quest ini bukan buat ngetes skill teknis kamu. Tujuannya adalah buat nyamain mindset. Ini fase orientasi, di mana kita belajar sistemnya gimana, cara baca petanya gimana, dan yang paling penting, nerima peran baru kita. Bukan lagi sebagai mahasiswa pasif, tapi sebagai pembelajar yang aktif yang juga jadi inovator. Begitu kita berhasil ngelewatin gerbang inisiasi, nah disinilah petualangan yang sebenarnya dimulai. Kita bakal dihadapin sama tantangan-tantangan nyata, mecahin masalah yang rumit, kolaborasi di bawah tekanan, dan bikin keputusan sulit yang ada konsekuensinya. Ini bukan teori lagi, ini praktek langsung. Nah, ini pertanyaan bagus banget kan? Kalau belajarnya kebanyakan lewat misi-misi gitu, terus buat apa ada kelas tatap muka? Apa jadi nggak penting? Eits, tentu aja enggak. Perannya aja yang berubah total. Coba dia lihat perbedaannya di sini. Kelas tatap muka itu bukan lagi tempat nyampein materi, tapi jadi checkpoint dan briefing buat misi kita. Diskusi kelas bukan lagi sekedar forum tanya-jawab, tapi jadi ruang pengambilan keputusan yang strategis. Jadi kelas itu bukan lagi garis finish, tapi ibaratnya jadi base camp kita buat nyiapin petualangan selanjutnya. Oke, kita udah tahu cara kerjanya, sekarang yuk kita bahas kenapanya. Kenapa sih struktur kayak gini tuh penting banget? Ini bukan cuma soal bikin kelas jadi seru loh, ini soal sesuatu yang jauh lebih fundamental. Analogi ini ngena banget sih. Startup gagal bukan karena kurang pinter. Mereka gagal karena kehilangan peta. Di dunia nyata, kebingungan sama kehilangan arah itu musuh utama. Tanpa peta yang jelas, tim paling pinter sekalipun bisa nyasar, hilang motivasi, dan akhirnya, ya, gagal. Nah, disinilah kerennya punya peta yang jelas. Struktur ini sengaja dirancang buat ngurangin kebingungan, buat ngejaga api motivasi kita tetap nyala. Terus, yang penting, kita jadi ngerasa ada kemajuan. Gak ada lagi tuh tugas yang rasanya, duh ini buat apa sih? Karena tiap langkah itu nyambung ke tujuan yang lebih besar. Jadi intinya, fungsi paling penting dari peta ini ya buat ngejawab dua pertanyaan paling mendasar buat kita semua. Sekarang gue ada di mana? Dan kenapa gue harus ngerjain ini? Kalau jawabannya selalu jelas, kita nggak akan pernah ngerasa tersesat. Oke, terus pertanyaannya, gimana soal nilai? Gimana capaian belajar kita diukur di sistem yang sedinamis ini?
Jawabannya simpel, penilaian itu udah dijahit rapi ke dalam setiap langkah perjalanan kita. Jadi, kompetensi atau capaian pembelajaran itu bukan kayak checklist yang tinggal dicentang tiap minggu. Bukan gitu caranya. Kompetensi itu dibangun pelan-pelan, diuji, didalamin lagi, terus dikuatin lagi lewat beberapa quest. Ini proses pertumbuhan yang organik, bukan daftar belanjaan. Artinya apa? Nggak ada lagi tuh yang namanya deg-degan nunggu ujian akhir. Penilaian mau itu bentuknya poin pengalaman atau XP, portofolio atau jurnal refleksi, itu semua disebar di sepanjang jalan. Penilaian jadi bagian dari proses belajar itu sendiri yang ngasih kita masukan terus-menerus, bukan vonis di akhir. Terus, setelah tahu semua ini, kita mesti gimana? Pesannya sederhana banget. Kita nggak perlu ngapalin setiap belokan di peta. Kita cuma perlu percaya kalau petanya itu ada. Percaya kalau setiap tantangan itu ada tujuannya. Dan kita nggak bakal dibiarin tersesat. Kepercayaan inilah modal awal buat mulai petualangan. Nah, ini nih yang bawa kita ke kesimpulan paling dalam dari semua ini. Pergeseran terbesarnya itu bukan di metodenya, tapi di tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Coba deh pikirin, inovator beneran atau pembelajar sejati itu nggak lagi nanya pertanyaan kayak, tugas minggu ini apa ya? Pikiran mereka udah jauh melampaui itu. Pertanyaan mereka jauh lebih dalam. Aku lagi dalam proses jadi orang yang seperti apa ya? Pertanyaan ini ngubah segalanya. Fokusnya bukan lagi soal apa yang kita kerjain, tapi soal siapa diri kita sebagai hasil dari perjalanan ini. Pendidikan bukan lagi soal ngumpulin informasi, tapi soal ngebentuk identitas. Jadi itu dia intinya. Dengan adanya peta petualangan ini, kamu nggak lagi cuma ngambil kelas. Kamu itu lagi ada di sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan buat mengubah diri kamu, baik secara pribadi maupun profesional.